di salah satu perusahaan FMCG. Eh, seperti kebanyakan orang, aku dulu juga nggak pernah mau jadi sales. Kenapa? Aku benci namanya target. Aku nggak suka ditolak. Buat aku perasaan ditolak tuh perasaan yang sangat menyakitkan gitu. Siapa sih orang yang pengen ditolak? Kan orang mikirnya gitu. Dan aku juga kayak punya perasaan nggak mau lah, nggak mau ngajak orang ngomong, nggak ada orang kenalan buat nawarin produk tuh. Aku nggak mau. Nggak suka aja istilahnya. Tambah lagi aku juga nggak suka kerja lapangan. Dulu aku mikirnya pengen kerjaan yang ada di dalam ruangan yang dingin gitu. Bahkan ketika interview pun, ketika HRD nanya, apakah kamu bersedia ditempatkan di posisi lain gitu? Aku nolak kalau misalnya untuk sales. Bahkan mereka udah ngasih pengertian, tapi kan semua posisi juga ada targetnya. Aku bilang ya tetap aja nggak mau jadi sales, aku bilang kayak gitu. Dan setelah aku nganggur lama, karena aku kan tergila-gila sama yang bidang hukum gitu. Karena aku rasa bahwa aku kuliah hukum, aku pintar, aku nggak goblok-goblok amat gitu kan. Aku punya basicnya, ya seenggaknya lebih mudah ketika aku kerja berbau dengan hukum gitu. Tapi berjalannya waktu, karena aku pecinta MT ya, loker MT gitu. Semua program manajemennya aku apply, rata-rata tuh sales ini buka. Akhirnya aku mencoba mencari tahu apa sih keuntungannya di sales itu supaya otak aku bisa menerima bahwa jadi sales tuh nggak seburuk itu. Dan ketika aku cari tahu, waktu itu ada satu perusahaan yang aku taksir sih kebetulan, dan perusahaan itu FMCG. Dan ketika aku cari di YouTube, ternyata cara kerjanya tuh menarik buat aku. Ketika jadi sales fast moving consumer goods, istilahnya tuh mungkin nggak bisa cari sendiri istilahnya, istilah gampangnya bawa barang yang kita gunakan sehari-hari gitu. Ternyata tuh asik guys. Jadi tuh di video itu isinya mereka kunjungan ke Indomaret ataupun ke supermarket, mereka ngecek stok, memastikan barangnya terisi dan bisa lihat dalam arti ya pihak yang mudah dilihat gitu ya, strategis gitu kata-katanya. Agak muter-muter sih. Jadi kamu harus memastikan bahwa produk kamu terdisplay dengan baik gitu di rak yang strategis lokasinya. Dan pernyataan di video itu bahwa ketika kamu jadi sales, kamu tuh juga belajar menjalin hubungan dengan orang, serta gimana cara kamu negosiasi. Itu tuh menurut aku udah kalimat yang cukup membuka pikiranku. Bahwa, oh kakak ternyata ada manfaatnya. Ternyata ada sisi positifnya. Dan ditambah lagi aku mikir, kalau misalnya ketika berjalannya waktu aku membalik ke haluan gitu, bukan ke haluan, ke jalan yang pertama yang aku mau, udah mati aku mau bekerja berhubungan dengan hukum, bahwa ternyata sisi positif dari sisi sales ini bisa aku terapkan dunia legal di dalam dunia hukum, bahwa menjalin hubungan dengan klien atau gimana cara aku bernegosiasi itu hal yang bisa aku gunakan gitu. Akhirnya eh, aku mikir oke, aku bakal coba untuk terjun ke dunia sales itu, dan aku pengen buktikan bahwa apa yang aku takutkan selama ini, apa yang gak suka, perasaan tolak itu gimana caranya aku keluar dari zona nyaman, itu aku harus membuktikan bahwa aku tuh sebenarnya bisa, dan bahwa yang aku takutin itu nggak semenakutkan itu gitu. Dan aku sendiri sebenarnya lebih prefer jadi sales di dunia FMCG dibandingkan jadi sales bank. Kenapa? Karena buat aku barang-barang yang dipergunakan sehari-hari itu lebih lebih gampang aku kayak mikir strateginya gimana aku menarik eh, pelanggan buat mereka mau beli barang itu, dibandingkan kalau barangnya memang jenisnya kayak deposito ataupun asuransi ataupun properti itu. Ditambah lagi kalau misalnya barang-barang sehari-hari,
aku bisa lebih gampang relate-nya kehidupan sehari-hari. Kayak mau dalam arti kayak menggunakan kata ke penjualnya. Kayak misal contoh aku jualan sikat gigi nih ke warung. Bu, beli dong sikat gigi nih, harganya segini dengan segini. Ibu bisa untung segini dan pasti bakal ada yang beli sikat gigi karena mereka butuh. Orang mana sih yang nggak sikat gigi tiap hari? Ya mungkin ada, tapi kan perbandingannya nggak akan sebanyak itu. Nggak mungkin 90 orang nggak. Perbandingan 1000 banding 1 gitu. Orang 1000 yang nggak sikat gigi itu nggak mungkin. Itu jadi istilahnya kan sikat gigi tuh pasti kalau dipakai sehari-hari kan pasti lama-lama rusak. Pasti bakal habis. Dan mau nggak mau orang pasti beli. Kalau misalnya itu toko letak di dekat pusat orang masyarakat gitu, pasti ujung-ujungnya mereka bakal beli di situ, betul? Jadi lebih gampang relatein barang itu kalau mau aku pakai, memang barang sehari-hari gitu istilahnya. Dibandingkan jual properti. Karena aku posisi belum punya rumah ya, aku agak belum relate nih jadi sales properti gitu. Memang gak harus relate dulu, cuma memang secara pribadi buat aku belum bisa nangkep kesulitan hidup. Jadi lebih baik aku masih cari aman aja dulu di sales FMCG. Dan ditambah lagi ketika kamu jadi sales FMCG, kamu kan pasti menjalin hubungan baik dengan para owner warung, supermarket, manajernya, PIC-nya itu dari orang agen. Di situ tuh secara langsung kalian belajar cara gimana mereka berbisnis. Kesulitan apa yang mereka alami. Mau nggak mau kan kalian pasti tahu dong ketika nanti kamu balik ke depo nih. Kita sama atasan, kenapa offload ini biasanya ngambilnya misal 12 dus kok Bu ini cuma ngambil 5. Ya gini Pak, karena kemana habis kena ini akhirnya dia nggak order. Dari situ kamu jadi tahu kan bahwa oh ternyata ketika buka usaha kelontong kesulitannya ada di sini nih. Gitu. Walaupun memang ada beberapa orang yang nggak mikirin kayak gitu ya, dalam arti mereka cuma terima orderan, ya udah. Kalau nggak tahu ya alasannya mikir-mikir gitu. Tapi secara nggak langsung kalian tuh bisa belajar gimana caranya berjualan. Kalian bisa dapat relasi bahwa ketika saya jadi sales nih, misal aku jadi sales Mayora. Ternyata kalau beli di Mayora gini sistemnya. Oh bisa tempo nih. Aku bisa muter uangnya dari sini. So, ketika kita di lapangan pasti kita ketemu sama sales lain dong. Contoh sales OT. Oh, kalau misalnya mau beli barang di OT bisa nih ngubungin ke sini. Gitu. Kalau memang kalian bisa ketemu sama macam banyak sales ya. Jadi kalian punya tambahan lagi nih ketika memang ke depannya mau buka usaha. Kalian jadi tahu bahwa kesulitannya buka usaha kelontong itu gini. Tapi kamu bisa minimalisir dengan gini. Gitu. Kalau aku belum punya banyak modal, aku bisa coba dengan modal sedikit-sedikit ketika kepercayaan sudah terbangun, aku bisa tempo. Ketika usahaku rame, dari pihak brand kadang bisa ngasih kamu kontrak. Macam-macam kontrak, entah pasang spanduk. Bahwa brand itu gak segan buat ngasih pinjam chiller ataupun bayar sewa rak supaya barang mereka tuh terdisplay dengan baik. Jadi ketika kita masuk nih ke warung ataupun ke toko kelontong itu, brand kita yang ada di situ. Jadi orang tuh otomatis beli, oh ya aku mau beli ini aja, gitu. Jadi tuh bayar. Kalian bisa tentuin sendiri, kalian bisa nego sama pihak basis development-nya atau marketingnya gitu buat sewa. Misalnya mau kamu bayar segini buat per bulan ataupun per 6 bulan ataupun per tahun. Dan itu juga berlaku untuk brand-brand lain, gak cuma dunia-dunia toko kelontong ya. Bisa juga kalian nanti ketika buka kafe, buka resto, itu bisa. Mungkin kan sistemnya nanti ada macam-macam lah, kalian bakal belajar tentang teknisnya. Dari mereka kayak misalnya logo-logo dipasang itu juga bayar guys, itu nggak gratis. Di situ kalian juga jadi pembisnis, kalian jadi tahu
bahwa keuntunganku nggak cuma dari jual barang, dari branding kontrak pun aku juga bisa ngambil untung. Gitu. Jadi ketika nanti kalian udah nggak mau jadi budak korporat, kalian pengen jadi pengusaha, kalian bisa meminimalisir kerugian kalian dari situ. Itu yang nggak akan kalian dapetin kalau kalian nggak belajar bisnis sales. Tapi aku nggak akan bilang kalau kamu nggak jadi sales, kamu nggak tahu hal itu ya, enggak. Tapi memang seenggaknya ketika kamu jadi sales tuh kamu sudah belajar bagaimana kamu cara berbisnis walaupun dengan barang orang lain. Gitu. Dan ketika kalian punya relasi yang baik dengan owner gitu, nggak jarang mereka bakal nge-share ya kesulitan-kesulitan. Gimana cara ngatasinnya? Kayak misal, kalau misalnya kita jual alkohol, bahwa ternyata kita mesti butuh izin ini, izin surat-suratnya gitu. Mungkin kita berpikirnya ya udah jualan-jualan aja sih gitu. Gimana caranya ketika nanti mungkin kalian kena razia, ternyata selama Idul Fitri ada aturan-aturan yang nggak kalian tahu. Itu kalian tahu karena jadi sales. Ya mungkin enggak juga, mungkin ada beberapa yang punya relasi. Istilahnya kayak istilah gampangnya ketika menjadi sales kamu punya banyak informasi. Dan itu juga jadi buat pengetahuan kamu dong ketika nanti kamu buka usaha. Kayak gitu. Sebenarnya masih ada banyak hal lagi sih keuntungan jadi sales. Gitu, tapi ya segitu aja dulu kali, nanti kalau misalnya aku inget lagi keuntungan-keuntungannya aku bakal share lagi, oke?